Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Sehat semua ya? Harusnya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak di sini juga alhamdulillah sehat-sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kan kita udah belajar terkait dengan berupa tabel garis dan kolom, kemudian tabel konvergensi, kemudian ada tabel frekuensi kumulatif. Kalau untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan diagram. Jadi diagram yang akan kita pelajari hari ini itu diagram batang, kemudian diagram lingkaran, kemudian satunya adalah diagram garis. Harapannya setelah adanya pembelajaran pada hari ini, itu kalian bisa menganalisis data dalam bentuk apa? Diagram batang. Kemudian bisa menganalisis data dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian bisa menganalisis data dalam bentuk diagram garis. Oke, kita mulai langsung saja ya. Yang pertama, yang akan kita analisis adalah berbentuk diagram batang. Jadi, kalau diagram ini lebih mudah daripada bentuknya tabel, karena memang kita bisa langsung melihat tabelnya seperti apa, diagramnya seperti apa, kayak gitu gambarnya. Nah, untuk kasus ini saya akan langsung masuk ke contoh soal. Di situ kita lihat bahwa ada warna baju favorit siswa kelas 8H. Di situ ada biru, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada ungu dengan jumlah pesertanya. Nah, di sampingnya kita lihat di sana ada pertanyaan ya. Dari diagram tersebut apa? Yang pertama, warna baju terbanyak yang dipilih siswa kelas 8H. Nanti kita cari dari gambar itu yang terbanyak dipilih apa? Sudah kelihatan sekali. Kemudian yang kedua, kita diminta mencari warna baju yang memiliki pemilih yang sama. Jadi di situ kita juga bisa mengamati, dengan mengamati berupa diagram nanti kita akan tahu jawabannya. Yang terakhir, nah ini yang kita harus menghitung ya. Persentase siswa yang memilih warna baju hijau. Langsung saja, ayo. Kita masuk ke pembahasan. Jadi kalau kita lihat dari gambar, yang pertama, warna baju yang terbanyak pilihan siswa kelas 8H kira-kira apa menurut kalian? Coba kamu lihat dulu gambarnya. Nah, iya benar. Di situ ada warna hijau 9 ya. Di situ kan tengah-tengah antara 8 dan 10. Jadi di situ adalah 9 siswa. Kemudian pertanyaan yang sama yang ditanyakan adalah yang memiliki jumlah warna baju yang sama. Kamu lihat, di situ yang tinggi dari diagram batang yang sama apa? Oh, di situ kita lihat ada warna biru dan kemudian ada warna hitam dengan jumlah masing-masing 6 siswa. Seperti itu ya, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kita diminta mencari persentase yang memilih baju warna hijau. Nah, kita tahunya bagaimana? Kita tahunya harus mencari jumlah siswanya itu berapa. Kita jumlahkan aja semuanya. Mulai dari biru, di situ ada 6. Kemudian merah 7, hijau ada 9, kuning ada 8, ungu di situ ada 4. Kemudian hitam ada 6 ya. Kita jumlahkan semua totalnya 40. Nah, kemudian untuk mencari persentase baju warna hijau itu hijaunya kan tadi 9, kemudian dibagi totalnya kan 40 dikalikan dengan 100%. Kemudian kedua-dua setengah persen. Itu ya. Oke, itu untuk diagram batang. Berikutnya kita akan beralih ke diagram berbentuk lingkaran. Nah, ini bentuknya memang kalau bisa kita bisa pakai persentase, bisa pakai derajat ya, tergantung dari si pembuat soal seperti apa. Nah, kalau untuk tadi seputar warna baju, kalau hari ini bagian diagram lingkaran ini seputar kegiatan eskul di suatu sekolah. Nah, di situ diketahui jumlah siswanya ada 200 ya. 200 siswa kelas 7 di SMP Sukamaju. Dari diagram tersebut kita diminta menentukan dua pertanyaan. Satu, jumlah siswa yang gemar eskul renang itu berapa orang? Nah, di situ renang warnanya adalah merah. Memang di situ prosentasenya tidak diketahui. Kemudian yang kedua, kita diminta mencari siswa yang gemar catur ya, catur. Oke, ralat. Renangnya warnanya biru, kalau catur warnanya yang merah. Langsung saja kita cari. Berdasarkan gambar, kita mencari yang suka renang itu berapa, kita harus cari persentasenya dulu. Jadi di situ renangnya kan 25 dikali total siswanya kan di situ 200. Berarti 25 per 100 dikali 200. Nolnya dicoret-coret jadi 25 dikali 2. Itu 50 siswa. Ya.
Kemudian pertanyaan yang kedua, kita diminta menentukan berapakah jumlah siswa yang gemar eskul catur. Jadi kalau dari situ catur itu kan warnanya merah, maka cara mencari persentasenya 100 dikurangi 40 ditambah 30 ditambah 25. Jadi totalnya adalah 95, maka 100 kurangi 95, 5%. Maka mencari jumlah siswa yang mengikuti kegiatan eskul catur 5/100 dikalikan total siswanya kan 200. Jadi adalah 10 siswa. Jadi ya, ada pertanyaan? Boleh, nanti bisa jawab saya ya. Berikutnya, yang terakhir kita belajar terkait dengan diagram garis. Kalau ini kita bicara terkait dengan penjualan motor di suatu dealer sukses ya. Dari situ kita diminta menentukan ada 3 pertanyaan. 1, kita diminta menentukan bulan penjualan motor yang paling banyak itu bulan apa, yang paling sedikit bulan apa. Itu juga kita bisa lihat dari diagram garis. Kemudian kita diminta mencari kenaikan penjualan motor dari bulan Februari sampai Maret itu berapa, nanti kita hitung bersama. Yang ketiga, penurunan penjualan motor dari April sampai Mei. Nah, itu kan ada penurunan sebanyak berapa ya. Yang pertama, penjualan motor yang paling banyak dan sedikit jelas. Yang paling banyak di situ adalah di sini ya, ini 160 yaitu April. Kemudian yang kedua, penjualan motor yang paling sedikit, kamu lihat grafik yang paling landai di sana, yaitu bulan Februari. Sebanyak berapa? 8. Yang kedua, kita diminta untuk mencari berapakah kenaikan penjualan dari Februari ke Maret. Ya kita lihat datanya dulu. Februari itu berapa? 80. Maret berapa? 120. Berarti kalau mencari kenaikan tinggal dikurangi saja. Caranya gimana? Ya 120 dikurangi 80. Ketemunya. Itu ya. Oke. Yang terakhir masih dengan diagram yang sama, yaitu diagram garis, cuman kita diminta mencari penurunan. Penurunannya berapa? Dari bulan April hingga bulan Mei. Aprilnya itu kan ada 160, Mei-nya 140. Berarti untuk penurunannya nanti dikurangi saja 160 dikurangi 140 ya. Ini adalah 20. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti misalkan masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung ya. Nanti Japri ke Pak Yulian. Gitu saja. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.